Selamat Bakudapa atau Minahasa. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pemberontakan kelompok musik Knil asal Minahasa, namanya The Blixen. Kelompok musik yang beranggotakan 40 tentara Knil asal Minahasa yang bernama The Blixen ini tak tahan didiskriminasi. Tuntutan persamaan hak ditolak Belanda. Mereka pun pilih jalan memberontak. Kiara Condong, Bandung, Juli 1927. Sekelompok tentara Knil lakukan penyerbuan. Sasaran bukan pemberontakan pribumi. Kali ini mereka mau menguasai artileri konstruktif Winkel milik Belanda. Ini sebuah pemberontakan. Serangan itu dipimpin oleh Sersan Wuntu, tentara Knil asal Minahasa. Mereka dapat menguasai artileri konstruktif Winkel, merampas gudang misiu dan senjata di Bandung, dipimpin oleh Sersan Wuntu. Tulis J.P. Disangan dalam Perjuangan Pemuda Minahasa yang terbit tahun 1995. Pemicunya adalah diskriminasi yang terus berlangsung di dalam Knil. The Blixen adalah nama kelompok musik yang beranggotakan 40 tentara Knil asal Minahasa di Bandung. Mereka menolak diskriminasi itu. Kaunang Roti dan Dondo Manua, anggota The Blixen, kemudian memimpin perjuangan menuntut persamaan hak dengan tentara Knil Belanda. Tuntutan itu ditolak oleh Belanda dengan keras dan menangkap pemuda hitam pada tahun 1927 yang dianiaya sampai meninggal, kata Lisangan. Penangkapan dan penganiayaan serta kematian kawan mereka hitam membuat kelompok musik The Blixen marah besar. Berontaklah mereka. Seperti arti nama kelompok musik ini, The Blixen atau Halilintar. Perlawanan kemudian meluas di beberapa tempat di Jawa Barat, seperti di Cimahi, Bandung, Batu Jajar, Padalarang, dan Prianger. Tahun 1920, jumlah orang Minahasa yang menjadi tentara Knil sebanyak 5.930. Lebih banyak dari orang-orang Ambon yang hanya berjumlah 3.721, tapi tidak lebih banyak dari orang-orang Jawa. Menjadi soldadu atau tentara, menurut Erset Lerisa dalam Minahasa di awal Perang Kemerdekaan Indonesia, peristiwa Merah Putih dan sebab-sebabnya yang terbit tahun 1997, bagi pemuda-pemuda Minahasa dirasa memberi dampak positif. Orang-orang muda Minahasa menyaksikan itu dari bekas-bekas tentara yang dikirim pada Perang Jawa tahun 1930 ketika mereka pulang kampung. Sebagai bekas tentara, mereka mendapat perlakuan istimewa di kampung-kampung. Antara lain, dibebaskan dari kerja rodi di kebun-kebun kopi dan pekerjaan-pekerjaan umum, tulis Lerisa. Daya tarik lain menurut Lerisa adalah kesempatan berkunjung ke luar daerah. Kehidupan militer yang serba teratur dan jaminan kesejahteraan juga menjadi daya tarik tersendiri. Knil dibentuk oleh Gubernur Jenderal Van der Bos tahun 1930 usai Perang Jawa. Alasan dia membentuk tentara Knil karena ketakutannya terhadap perlawanan orang-orang pribumi yang biasa terjadi dan kerap terjadi di negeri jajahan Hindia Belanda. Tulis Patrick Matanasi dalam Sejarah Tentara Knil terbit tahun 2011. Tapi di dalam Knil terdapat diskriminasi. Pembentukan pola struktural Knil bisa dibilang sangat rasis, tambah Matanasi. Gambarannya, para tentara Knil dibagi menjadi dua bagian, golongan Eropa dan pribumi. Tentara Knil pribumi selalu dalam posisi bawahan. Namun, di medan pertempuran, mereka berada di garis depan. Suatu hal yang sangat menarik adalah bahwa dalam abad ke-19, tidak banyak orang Minahasa atau Ambon dijadikan perwira, ungkap Lerisa. Pemberontakan The Blixen itu berhasil dipatahkan oleh tentara Belanda dengan kekuatan besar mereka. Menurut Disangan, akibatnya 8 orang prajurit dan bintara Knil pemimpin pemberontakan ini kena hukuman penjara oleh Mahkamah Militer. Bridas Koran dalam beritanya edisi 13 Desember 1927 menuliskan, Wuntu dan Wenas yang terlibat dalam pemberontakan Juli itu diancam hukuman seumur hidup. Limburger Courier edisi 13 Januari 1928 memberitakan, keduanya adalah tentara Knil asal Manado, Kompi 2 Batalion Infanteri 15 di Bandung. Perlawanan bersenjata yang menggunakan revolver tersebut diancam hukuman mati, tulis koran ini. Setelah melalui proses pengadilan, akhirnya Fusilir Mingkit Wenas dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Kopral Tangkudung 17 tahun penjara. Fusilir Bolang 16 tahun penjara. Paul Nelman, Bos Karamoy bersaudara, Kolowai dan Pangemanan
masing-masing 15 tahun penjara. Demikian salah satu sisi sejarah dari tentara-tentara KNIL asal Minahasa. Ketika tidak tahan mengalami diskriminasi rasial, didiskriminasi oleh tentara-tentara KNIL Belanda, dan itu menjadi bagian dari struktur KNIL yang diskriminatif, maka 40-an tentara KNIL asal Minahasa, anggota grup musik Brixen, dan itulah pemberontakan Juli 1927 oleh tentara-tentara KNIL asal Minahasa. Demikian saya Denny Pinontoan, Tabea.